Menarik juga ini, menarik ya. Menarik sekali untuk kita bahas ini ya. Kasus dua orang ini, Roy Suryo dan Denny Indrayana. Kasus masa lalunya yang belum lama dan belum tuntas sebenarnya ya. Belum tuntas mungkin ya, karena masih ada potensi-potensi yang masih diungkap. Apalagi Denny Indrayana kasus payment gateway-nya ini belum SP3, masih dalam proses ya. Terkait kasus korupsi sebesar ya tersangkanya ya dugaan korupsi sebesar 32 miliar ya tersangka dalam hal ini kasus dugaan korupsi 32 miliar itu Denny Indrayana. Sementara Roy Suryo ternyata ada lagi nih mengulik-ngulik yang dulu ya, yang masa lalu dulu, yaitu Hotman Paris yang mempertanyakan terkait jumlah barang yang segitu banyaknya. Apakah benar ada pembelian segitu banyaknya? Ya. Nah, ini juga perlu kita cermati ya. Kita ingat-ingat apakah ini kasus masa lalu ini masih bisa diungkap karena ya masih ada potensi itu. Dan kami yakin sepertinya akan terungkap lagi nih ya. Karena ini berpotensi ya, dugaan kami berpotensi merugikan negara. Kalau Denny Indrayana, potensi kerugian negara katanya ini kan dalam hal ini 32 miliar. Nah, kalau Roy Suryo ini kan walaupun katanya ada ketetapan pengadilan lah, siapa itu ya, tetapi kan masih ada potensi-potensi. Dan siapa itu namanya, Rismon juga sedang melakukan perlawanan untuk itu ya, gugatan atau apalah gitu ya. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Hotman Paris ya. Mari kita simak dulu sebentar. Kasus-kasus mereka ini apa aja sih ya, supaya bisa kita cermati. Beginilah dua orang ini yang membuat heboh media sosial, membuat hiruk pikuk ya, membuat tuduhan-tuduhan terkait mantan Presiden Joko Widodo dan juga terkait Wapres saat ini Gibran Rakabuming Raka, yang kami rasa itu tidak penting harusnya ya, tetapi mencari-cari membuat sesuatu yang hiruk pikuk, padahal kita ini lagi terpuruk dalam keadaan ekonomi yang bermasalah, ingin kita perbaiki ya. Mari kita bersatu. Tadinya ini orang-orang ini yang membuat pecah belah. Jadi perlu kita bahas ini supaya masyarakat tahu ya siapa kedua orang ini, supaya masyarakat bisa paham apa makna atau tujuan dari orang ini, motif kedua orang ini. Mari kita simak. Kami tidak memberikan kesimpulan, tetapi masyarakatlah yang memberi kesimpulan. Kami hanya memberi rujukan-rujukan saja ya, supaya silakan simpulkan masing-masing, bukan kami yang menyimpulkannya. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek payment gateway di kementeriannya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto melalui keterangan tertulis Selasa malam. Menurut Rikwanto, Denny akan kembali dipanggil pada hari Jumat untuk diperiksa sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini diputuskan berdasarkan gelar perkara di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim yang dilaksanakan Minggu. Sebelumnya, kuasa hukum Denny, Heru Widodo, membantah ada kerugian negara yang diakibatkan oleh proyek ini. Dia menyatakan biaya 5.000 yang dikenakan pada wajib bayar adalah biaya transaksi resmi yang mempunyai dasar hukum. Di mana kasus korupsi bisa tidur lebih lama dari cerita dongeng. Inilah kisah payment gateway yang menggantung sejak 2015. Ya, kawan, inilah gak salah dengar. Sudah 10 tahun kasus ini diam menggantung begitu saja. Kirain cuman hubungan aja yang diam digantungin ya. Ternyata kasus juga bisa. Ups. Pada tahun 2015 lalu, Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek payment gateway. Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya sebagai wakil Menkumham dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik. Sejumlah aktivis anti korupsi dan masyarakat sipil ini tidak tinggal diam. Mereka menuntut penuntasan kasus ini dan meminta Polri tidak membiarkan kasus ini mangkrak tanpa kejelasan. Bahkan anggota Komisi 3
DPR dari fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas ini menyatakan wajar bila publik mulai mengkritik Polri yang tidak serius dalam mengusut kasus dugaan korupsi ini. Saatnya kita bertanya nih kawan inilah, kapan keadilan akan ditegakkan? Atau akankah kasus ini terus menjadi cerita yang tak pernah selesai? Mari kita sama-sama kawal ya kasus ini. Gosip bapak-bapak di Taman Jogging Kelapa Gading Permai. Saya dokter S3, tapi mereka lebih jenius dari aku. Ada pertanyaan begini, jangan-jangan aset Kemenpora itu dibeli tapi tidak masuk rumah dinas. Jangan-jangan ya, kita tidak tahu. Karena kalau sampai 3.000, benar nggak? Kalau sampai 3.000 item, nggak mungkin masuk ke rumah dinas. Jadi ini perlu segera ini KPK sama kepolisian turun. Periksa bonnya, waktu pembelian aset tersebut, sesudah itu dicek kemana aset itu dibawa dulu. Karena kan, iya, benar? Sesuai nggak? Tuh, tukang baterai yang karena tidak mungkin 3.000 item masuk rumah dinas. Ya, jadi lihat dulu bon pembeliannya dulu. Oke? Salam Taman Jogging, Forum Rembu, bapak-bapak. Buaya Darat Senior. Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, tahun 2016 Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang kebawa atau sengaja dibawa. Sakit perut gua setiap gua nonton itu. Sakit perut, mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu 1 truk, ya. Apalagi katanya ada ribuan lagi. Udahlah, jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, Rolex gua kasih lo, ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2.000 kali ya. Ya, jangan berlagak di TV deh, ya. Salam Hotman Paris. Informasi selanjutnya. Roy Suryo resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya setelah 8 jam diperiksa. Penahanan dilakukan setelah beberapa kali pemeriksaan terkait kasus dugaan penistaan agama. Ditemani kuasa hukumnya, Roy Suryo langsung menuju rutan Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan tim penyidik Polda Metro Jaya Jumat malam. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu memakai penyangga leher dan memilih bungkam saat memasuki rutan. Roy Suryo ditahan di rutan selama 20 hari ke depan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan untuk keperluan penyidikan serta beberapa pertimbangan lain. Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini, mulai malam ini dilakukan penahanan.